Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan sadis seorang pria yang ditemukan dikubur di dapur rumahnya di Kompleks Bumi Citra Indah, Kecamatan Cihablas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku bernama Rizal yang dipekerjakan sebagai tukang kebun dan bersih-bersih di rumah korban ditangkap polisi di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban bernama Didi Hartanto, 47 tahun, saat hendak menagih upah kerja selama 2 hari sebesar Rp300.000. Pelaku juga menggasak barang-barang berharga milik korban, antara lain sepeda motor, sertifikat rumah, dan ponsel. Sementara itu, sepupu korban menyatakan korban tidak bisa dihubungi sejak 23 Maret 2024. Ia memutuskan untuk lapor ke polisi pada 30 Maret 2024 karena curiga saat melihat ranjang milik korban dalam kondisi terpotong. Udah dapat kabar ini hilangnya itu sejak kapan Pak? Kalau Bapak sendiri dari tanggal 23. 23. Ya. Itu Bapak sempat laporan ke polisi tuh Tanggal gimana? 30 saya lapor. Laporan? Ya, laporan. Bapak ada kecurigaan waktu itu nggak? Kalau kecurigaan, saya waktu ngelihat tempat kejadian yang kedua baru saya curiga. Curiganya apa Pak? Ada yang bed yang kepotong itu, spring bed itu, spring bed kepotong itu, baru kami sampaikan lagi ke kantor, ada temuan baru. Karena ada indikasi kriminal, saya lapor lagi ke Polres. Ya. Baru Polres saat itu juga ke sini tanggal 7. Pak, saat Bapak masuk ke sini ada rasa bau atau gimana? Tidak ada sama aura sekali. gimana? Tidak ada sama sekali. Cuma lihat dari bed itu terpotong aja Ya, itu. Iya. Kita dulu sempat di sini nggak ada, semuanya bersih. Bahkan di tempat itu kita pakai untuk pengajian. Di lokasi Tempat persis di bawahnya. Di bawahnya itu. Dan untuk mengupdate terkait kasus ini sudah bergabung bersama kita siang ini Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono. Selamat siang Pak Kapolres. Mengapa kasus ini baru terungkap saat ini, Pak? Baik, dapat kami sampaikan bahwa kami Polres Cimahi berawal tanggal 30 Maret ini mendapat laporan dari kerabat korban bahwa korban DH ini sudah seminggu tidak bisa komunikasi atau hilang. Kemudian kami membentuk tim investigasi melaksanakan TPTKP untuk mencari tahu terkait laporan dimaksud. Kemudian dari hasil TPTKP kami mengendus, menduga atau melihat sebuah kejanggalan terkait laporan orang hilang ini. Kemudian dari olah TKP awal kami membentuk tim, tentunya Satreskrim Polres Cimahi gabungan dengan Polda Jawa Barat melakukan serangkaian penyelidikan dan kami mendapatkan bukti bahwa korban ini meninggal dunia dan diduga dianiaya oleh salah satu pelaku yang tanggal 16 kami amankan di daerah Cianjur inisial I. Kemudian tadi malam kami maraton melakukan pemeriksaan terhadap diduga I dan kami berkesimpulan melalui gelar perkara kami menetapkan inisial I sebagai tersangka dan kami sudah melakukan penahanan. Pak Kapolres, untuk motif pembunuhan ini benarkah Pak? Gara-gara upah Rp300.000 pelaku tega menghabisi nyawa korban? Sampai hari ini kami maraton membentuk tim melakukan pemeriksaan. Sejauh ini pelaku mengatakan kesal kepada korban karena upah yang dijanjikan 2 hari bekerja itu belum diberikan. Sehingga ketika tanggal 23 malam itu pelaku mendatangi korban di rumahnya, terjadilah percecokan kedua ini. Sehingga berkelahi, kemudian pelaku memukul korban dengan benda tumpul di bagian leher yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada saat malam itu. Pak Kapolres, sebenarnya sudah berapa lama pelaku ini bekerja dengan korban? Apakah sifatnya harian atau memang sudah lama bekerja dengan korban? Jadi pelaku Injal ini memang bekerja di komplek perumahan tersebut. Artinya bukan hanya korban yang sering menggunakan. Ini sudah 2 tahun dia bekerja di komplek tersebut. Jadi freelance. Jadi siapa saja yang akan menggunakan tenaganya, maka si Injal bersedia. Ya seperti bersih-bersih
sampah, kemudian merapikan taman dan sebagainya. Dan si Ijal ini sudah 2 tahun bekerja di kompleks tersebut. Baik, Pak Aldi, kami juga ingin tahu Pak, ini kan ada informasi dari keluarga korban yang mengaku sebelumnya sempat mencurigai ataupun melihat ada keganjalan di rumah korban karena adanya tempat tidur korban yang sudah tidak utuh, terpotong begitu Pak. Nah ini apa yang dilakukan pelaku dengan tempat tidur itu? Jadi dari hasil pemeriksaan yang kami dapat, termasuk saksi, kondisi rumah sebenarnya sudah sangat rapi ya. Karena saat itu korban dikubur di dapur, ya. Jadi si pelaku ini menggali tanah di dapur yang ada keramiknya dirusak, kemudian korban dimasukkan ke dalam tanah yang sudah digali oleh pelaku, dan si pelaku ini merapikan kembali. Jadi ternyata ada sisa keras bangunan rumah korban yang masih tersimpan di atas atau di lantai 2. Nah itulah yang digunakan oleh pelaku untuk merapikan, menghilangkan jejak. Emang setelah tanggal 23, kerabat korban, teman kerjanya juga beberapa kali mendatangi rumah si korban. Bahkan sempat melakukan ya semacam doa pengajian di lokasi yang tempat dikuburnya si korban ini. Gitu. Nah kondisi rumah rapi. Memang kerabat korban menyampaikan kebiasaan korban ini kasur nggak pernah berdiri. Nah hari itu ketika kerabat korban pada datang ke rumah itu kondisi kasur berdiri ya, jadi nggak seperti biasanya lah. Itu yang membuat kerabat korban agak sedikit curiga sehingga melapor kepada kami kepolisian Polres Cimahi. Baik, terima kasih Pak Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono. Selamat siang Pak. Baik, terima kasih, selamat siang.